terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, Pak. Ya. Jadi hari ini Mimin berhasil mengajak Pak Hargo Sensei untuk cerita tentang sejarah life history-nya Pak Hargo tentang belajar dan mengajar bahasa Jepang. Siap Pak, ya baik Pak. Siap ya Pak ya? Ya, insyaallah. Oke Pak Hargo. Di luar sana yang belum kenal Pak Hargo nih, jadi Ya. Perkenalan diri dulu Pak, silakan. Baik. Oke. Perkenalkan, nama saya Hargo Saptaji. Nah, jadi kalian bisa panggil saya Hargo. Saya dulu alumni dari Dharma Persada tahun 93. Jadi saya kuliah 2 program di Dharma Persada. Jadi pertama-tama saya masuk ke program D3. Kemudian setelah lulus saya bekerja di Dharma Persada juga di bagian perpustakaan. Iya Pak. Kemudian saya melanjutkan di S1 itu tahun 2000, lalu lulus 2002. Oke. Jadi Ya. Bapak lulus D3-nya Tahun 97. 93. Masuknya 97. 93. Masuknya 93, lulus 97. Iya. Terus lanjutin lagi S1 dari 9. S1-nya tahun 2000 sampai 2002. 2002. Iya. Sip. Ini sampai dari sampel. Oke Iya. Pak, makasih Pak. Baik. Semester ini ngajar apa aja Pak? Saya di semester ini mengajar Nihongo no Bunsu, kemudian JLPT N3, dan satu lagi Nihongo no Imirong. Imirong. Oh iya, satu lagi ada Kaiwa 2 untuk kelas malam. Oke. Bungsu itu mata kuliah apa Pak? Itu mata kuliah tentang korespondensi bahasa Jepang. Korespondensi dalam bahasa Dalam Jepang. bahasa Jepang, iya. Kasih Pak. Siap. Ini kan itu kalau semester genap ya Pak? Iya. Kalau semester ganjil ngajar apa biasanya? Semester ganjil biasanya saya mengajar Nihongo sebelum sebentar Ongirong. Nihongo no Ongirong tentang fonologi bahasa Jepang. Kemudian Kaiwa 1. Iya. Kemudian waktu itu ngajar Hyogen. Oke. Iya, Hyogen. Jadi di semester ganjil sama semester genap itu ngajar rongrong bersaudara ya? Iya. Iya, pokoknya istilah semuanya Imirong rongrong sama lah. Imirong ya? Imirong. Jadi ada Ongirong, kemudian Keitairong, kemudian Imirong. Semuanya rongrong. Seru ya Pak? Iya, begitu deh. Oke. Makasih Pak Hargo. Baik. Oke. Nah ini tadi balik lagi sih sebenarnya pengen Oke. dengar cerita rincinya tentang awal mulanya Pak Hargo belajar bahasa Jepang. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya dulu waktu kecil mungkin sama seperti yang teman-teman yang lainnya semasa kecil saya tuh film-film dari Jepang itu hanya bisa kita tonton di di TV ya. TV dulu tuh ada film kartun dulu. Film kartun dulu. Kemudian juga ada juga dalam video ya, itu seperti film kalau dulu ya ada film Voltus 5, kemudian iya Voltus 5 lalu Lion Man gitu ya. Jadi dari situ tuh kayaknya udah terobsesi banget ya untuk suka dengan Jepang gitu ya. Kemudian ketika SMA kelas berapa ya? Kelas 2 atau kalau nggak salah ya. Itu kebetulan banget ada mata kuliah bahasa Jepang. Iya, zaman segitu ada mata kuliah bahasa Jepang. SMA-nya di mana? Oh iya, saya SMA kalau sekarang tuh, kalau dulu hanya SMA 1 Tambun, tapi sekarang jadi SMA 1 Tambun Selatan. Oh. Iya.
dulu Bapak SMA-nya di situ. Iya, saya di situ Terus SMA. ada pelajaran bahasa Jepang. Benar, iya. Nah kebetulan karena saya senang gitu ya, suka gitu ya, ya apa ya saya apa mengikuti dengan apa ya, dengan apa ya, misalnya teman-teman lain tuh udah pada apa akirametnya gitu, maksudnya yang nyerah lah, karena ya itu apa untuk hiragananya dan untuk menghafalkan apa kosakatanya gitu ya, apa sudah pada apa ya ibaratnya tuh aduh susah banget pokoknya, dapat nilai 6 juga nggak apa lah gitu. Tapi karena saya suka jadi saya ikutin terus, ya lumayan ya dapat nilainya ya lumayan bagus gitu ya. Jadi ya udah mulai saya itu tuh wah kayak ini nih saya apa ya sudah jadi apa ya, pokoknya saya milih pokoknya saya mau tentang Jepang aja gitu ya. Kemudian juga waktu itu ya jadi karena saya ngerasa wah nilai bahasa Jepang saya bagus nih, kayaknya saya pengen jadi inilah apa namanya bekerja yang ada hubungannya dengan bahasa Jepang lah gitu, atau enggak dengan Jepang, intinya dengan Jepang gitu ya. Lalu setelah lulus SMA saya apa namanya daftar, sebenarnya saya mendaftar kuliah ini ya ikut apa sih namanya ujian di universitas negeri gitu ya, tapi karena nggak lulus jadi saya iya Pak, kebetulan apa namanya saya di tetangga saya ada ibaratnya tuh senpai gitu ya, senpai saya tuh dia sudah duluan masuk kampus Dharma Persada gitu ya. Kebetulan dia juga ngambil bahasa Jepang. Ya, udah akhirnya saya di apa ya dikenalkan, lalu saya daftar di Dharma Persada. Waktu itu masih di Komda, masih di samping Polda sekolah sekarang ya, di samping Polda gitu. Sama Pak Herman? Pak Herman senpai saya. Berapa tahun? Jadi waktu itu Pak Herman sudah mungkin tahun keempat ya kalau nggak salah, tahun keempat. Yonense ya? Iya Yonense. Pas Pak Herman Yonense Bapak baru masuk? Saya baru masuk. Sepertinya itu. Tahun 93 kalau nggak salah. Iya. D3 dulu? D3 masuk D3. Sama Pak Ari? Saya kebetulan senpainya Pak Ari kalau masuk gitu. menjadi mahasiswa ya, karena saya tahun 95 itu pernah ibarat itu zaman dulu masih ada ospek ya. Iya, jadi saya tim penggembira ospek yang ikut apa namanya ospek waktu itu, ada apa kegiatan dulu ada namanya malam keakraban gitu ya, di Fakultas Sastra itu kita pergi ke mana ya, waktu itu kalau nggak salah ke pantai ya, maksudnya di pantai itu di daerah Banten tuh, pantai Carita, iya kayak sih ya. Nah dari situ saya yang mengospek Pak Ari. Di malam keakraban itu Iya akrab itu dengan dia. Pak Ari ya? Tapi waktu itu ya belum tahu itu Pak Ari ya. Iya. Cuman sudah kelihatan kok apa namanya aktivitasnya gitu. Ada leadership. Ada leadershipnya gitu Pak. Sip. Saya dibawain Pak Ari. Akhir Pak. Ya. Baik. Terus dari situ masuk D3 sampai 97. Iya, 97 lulus. Terus 97 lulus kerja dulu ya? Iya, apa kebetulan waktu 97 tuh akhir kapan ya waktu itu ya? Lulusnya kita wisuda bulan-bulan September kalau zaman itu ya. Lalu walaupun saya sudah lulus tapi saya masih aktif datang ke kampus gitu ya. Sama kampus. Iya, jadi apa namanya bertemu teman-teman gitu ya. Kemudian ada tawaran bahwa di perpustakaan butuh sumber daya manusia yang bisa berbahasa Jepang gitu. Lalu saya coba untuk melamar. Akhirnya saya diterima kebetulan. Iya. Dulu sempat jadi petugas perpustakaan. Iya, jadi petugas Berapa perpustakaan. Jadi saya diterima tahun 98. Itu kalau nggak salah April 98. Jadi lulus 97 September, lalu baru diterimanya April
98. Iya. Kemudian sebenarnya sih nggak berapa lama tuh, tahun 98 juga yang kejadian apa namanya kerusuhan itu juga tahun 98. Jadi dulu pas kerusuhan kampus kita ada di kota ya? Udah pindah ke sini. Pindah ke sini. Iya, karena kampus kan pindah ke sini tahun 94 dari kampus lama. Iya. Ya, sip. Oh, dari situ kerja berapa lama tuh Pak? Dari 98? 98 saya bekerja sampai sebelum saya, jadi 98 sampai tahun berapa ya, 2010 kan saya mendapat rezeki ke mendapat beasiswa ke Jepang tahun 2010. Itu masih saya statusnya masih di perpustakaan gitu. Iya, walaupun sebenarnya sih saya ke Jepang tuh sudah duluan, maksudnya selama saya masih menjadi petugas perpustakaan di akhir tahun 2003 kalau tidak salah November. Itu saya dapat kesempatan ke Jepang melalui The Japan Foundation dari JF. Waktu itu ada program untuk pustakawan. Jadi saya mendapat kesempatan 5 bulan di Jepang. Di mana Pak? Waktu itu di Osaka. Jadi Japan Foundation itu punya kantor ada di Tokyo dan ada di Osaka. Jadi saya dapat di Osaka. Iya. Jadi dari 98 kerja terus, berarti pas 2000 itu sambil kerja sambil kuliah? Saya sambil kerja sambil kuliah. S1. Iya, S1. Iya. Okay. Lalu setelah lulus S1, kemudian itu tahun 2002 ya lulus. Lalu saya itu tadi tahun 2003 saya mendapatkan kesempatan ke Jepang 5 bulan sampai 2004 Maret nih kalau nggak salah. Iya. Kemudian setelah saya balik dari Jepang, kebetulan ya dapat ilmu yang lebih baik gitu ya, maksudnya ilmu baru ya. Kemudian saya mencoba untuk menjadi asisten dosen. Iya. Itu tahun 2004 saya balik, kemudian beberapa bulan kemudian saya memberanikan diri yaitu menjadi asisten dosen. Dulu udah lulus belum? S1 sudah lulus. Udah lulus ya? Iya. 2002 lulus. 2002 2003 ya ke Jepang. 5 bulan. Iya. Terus 2004 mulai jadi asisten dosen dulu. Bulan apa? Berasa saya lupa. Enggak, soalnya 2004 itu pas banget saya masuk. Jangan-jangan saya itu awal tahun 2004 soalnya. Benar-benar itu saya juga baru menjadi asisten. Dulu saya asistennya Adi Sensei, Pak Adi. Iya. Pak Adi. Berarti kita memulai karir mengajar bareng dong? Mungkin aja Pak. Tapi saya dulu kan asistennya, belum 100% ngajar. Jadi ibaratnya kalau asisten hanya waktu itu sit in di kelasnya Pak Adi, hadir, terus mungkin saya mempelajari teknik mengajar, terus apa saja yang diajarkan gitu kan. Itu oke, sip. Iya. Tapi dulu S1 itu bisa ngajar di universitas ya? Bisa. Dulu kan. Kalau sekarang udah. Sekarang nggak bisa. Oleh karena itu kebetulan tahun 2010 ya? Iya, saya dapat kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S2. Iya. Kampus ya Pak? Melalui kampus. Nasibnya sama sih kayak saya. Iya Pak. Saya duluan berarti ya? Iya, Pak Ari di sana jadi senpai saya. Jadi hubungan kita tuh kompleks. Iya benar. Dilihat dari segi dari mana dulu ya Pak ya. Senpai kohanya. Iya. Sama, saya juga dengan Pak Ari juga gitu. Masa kuliah saya senpai, tapi
sekarang di iya. kampus sebagai dosen itu kohai gitu. Iya, jadi saya jadi kohainya Pak Ari. Ya, makasih Pak. Baik. Oke, jadi Pak Hari itu mulai ngajar sebagai dosen ya. Yap. Di ISAT itu 2004 Pak. awal. Terus nah tadi kan ada cerita di tahun 2010 itu Bapak Yap. pergi ya ke Jepang. Iya. Itu total berapa lama tuh? Tahun 2010 saya berangkat, kemudian tahun 2013 pulang. Pulang ya. Iya. Jadi 3 tahun. Ya, 3 tahun. Sebenarnya kita sempat di sana bareng ya Pak? Bareng, iya. Dari 2010, 2011 saya pulang. Iya, benar. Jadi kita setahun di sana Setahun, bareng ya. benar Pak. Waktu Pak Hargo di sana itu ada dosen yang lain juga kan? Dosen yang lain ada Irma ya? Bu Irma dan Pak Ari. Pak Hari. Jadi Iya. kita sempat empatan, Kita empat orang sempat ya? Pak Ari 4 orang dosen Unsada di kuliah di Jepang. Benar Pak. Saya, Pak Hargo, Pak Ari, sama Bu Irma ya. Bu Irma. Oh, satu lagi. Siapa Saya itu? ketemu dengan Bu almarhum Bu Hani. Oh iya benar. Oh iya. Iya. 5 berarti 5. Lima, ya benar. Benar-benar Bu Hani waktu itu udah dapat membuka gakso Mampu ya Baguso, iya. di Tsukuba ya. Scuba ya. Iya benar. Berarti kita sempat 5 orang loh sih ya Iya benar Pak. di Jepang. Sip. Dulu Mbak itu apa Pak? Nah itu dia yang saya sayangkan gitu ya. Mungkin apa ya, kesempatan Baito tuh saya belum bisa Pak. Maksudnya ya itu hal yang sangat disayangkan tuh, selama 3 tahun saya belum pernah Baito ya. Jadi seperti yang mahasiswa atau yang pada orang ke Jepang gitu ya, pada dapat kesempatan Baito. Padahal hal itu saya nantikan sebenarnya Pak. Tapi karena di program beasiswa saya tuh tidak diperbolehkan Baito ya. Baito yang ibarat tuh apa ya Pak Aris, saya lupa ya. Jadi yang kombini atau di kojo di Gemba gitu ya, izakaya apalagi ya, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi hanya kesempatan saya waktu itu ya, di Bank Baito juga enggak sih, maksudnya saya sempat dapat proyek sama Pak Ari untuk menerjemahkan seperti pamflet ya, untuk informasi kepada orang-orang Indonesia gitu. Jadi saya mentranslate dari yang bahasa Jepang ke bahasa Indonesia gitu. Tapi ya itu hal yang sangat disayangkan, saya tidak bisa Baito, karena sebenarnya kalau di Jepang dengan Baito gitu ya, kita bisa tahu jadi cara kerja dengan orang Jepang, kemudian berinteraksi sama orang Jepang atau enggak orang asing ya yang ada di Jepang gitu ya. Jadi terasa Nihonji no Sekatsunya gitu ya. Kalau dengan Baito gitu ya. Bisa ada keterikatan sama masyarakat Jepang. Benar. Gitu ya. Iya Pak. Terus waktu S2 Iya. itu sekolahnya di mana? Jadi sebelum saya masuk ke Daigaku atau ke S2-nya, saya mendapat kesempatan belajar bahasa Jepang lagi ya di Nihongo Gakko, itu yang ada di Shinjuku. Jadi sama kayak Pak Herman ya? iya benar. Pak Herman dulu ya. Herman. Pak Herman. Sebelumnya Bu Juaria dulu. Oh iya, Bu Juaria lebih senpai. Dulu ya. Iya. Tahun 2000-an. 2000. Iya, Dari Pak Herman, terus Pak Ari, saya, Bapak. Itu ya. Udah, saya terakhir. Semua sekolah di Nihongo Gakko yang sama. Iya, di Nihongo Gakko yang ada di Shinjuku. Itu yang tempatnya Jerome kan ya? Jerome, iya, yang Yuka, YouTuber ya? itu ya? Iya. Oh iya, benar itu. Gakko Yuka ya? Sebenarnya senpai aja. Bener-bener ya, tapi lebih tenar. Jerome. Bener Pak. Iya. Ya, oke. Jadi sekolah bahasa Jepangnya berarti 2010 sampai 2011 ya? iya, nah 1 tahun saya dapat kesempatan sekolah bahasa Jepang. Jadi
tinggal di asramanya juga ya? Tinggal di asrama juga selama 1 tahun. Tinggal di asrama yang kita harus share apa namanya kitchen ya, apa dapur, kemudian harus share juga kamar mandinya. Mandi bareng. Bukan mandi bareng. Maksudnya Nanti yang iya, oh iya, maksudnya di sekat-sekat gitu Pak. Jadi iya, iya. satu kamar mandi tapi hanya di Shower- sekat-sekat shower room ya? Sama room oh, dia namanya. Burung yang gede kan ya? Benar Pak. Sip, sip, sip. Iya, saya masih ingat tuh Pak, kalau apa namanya ke mau apa buat makanan gitu ya, ke dapurnya itu harus ngantri Pak. Iya. Dulu di lantai berapa? Saya kebetulan dapat lantai 1 Pak. Lantai satu. Iya. Benar Pak. Dulu masak sendiri. Iya, apa namanya, kadang-kadang saya masak sendiri gitu ya, yang sebisanya aja gitu ya. Jadi awal-awal saya datang tuh kebetulan saya apa namanya bawa rendang banyak gitu ya. Jadi hanya apa dipanasin aja gitu apa rendangnya gitu. Lumayan Pak, bertahan sampai rendang tuh sampai 5 bulanan lah. Lumayan. Saya bisa apa namanya Hemat ya? hemat Pak. Ya benar Pak. Sip, sip. Ya, makasih Pak. Terus habis 2011 masuk ke S2 berarti? Baik, Atau oke. gimana? Jadi sebelum apa Nihongogaku berakhir tuh kita juga diwajibkan untuk apply ke beberapa kampus ya untuk ikut apa nama seleksi masuk ke jenjang S2. Nah kebetulan saya apa namanya dapat kesempatan diperkenalkan gitu ya oleh apa Pak Ari ya. Pak Ari sudah masuk duluan di universitas yang saya masuk gitu nantinya di Daito Bunka Daigaku. Jadi Pak Ari sudah masuk sebagai kalau nggak salah Chokosei ya. Iya. Pak Ari kan melanjutkan S3. Kemudian dia sudah ada profesornya namanya Tanaka Sensei. Iya. Jadi di sana kan sistemnya harus cari profesor dulu ya, apa biar ketemu tema yang apa yang akan kita tulis gitu ya. Nah kebetulan saya diperkenalkan oleh Pak Ari kepada Profesor Tanaka Sensei gitu ya. Kemudian alhamdulillah proposal saya diterima oleh beliau gitu ya. Oke, jadi kemudian saya baru apa namanya apply untuk ikut ujian masuk di Daito Bunka Daigaku gitu. Di tahun 2011 ya, 2011. Kemudian tahun 2011 April ya, kalau di sana Pak ya. Nah, itu baru saya diterima sebagai mahasiswa S2. Iya. Jadi langsung ya? Langsung. Nihongogaku langsung jadi mahasiswa S2? Iya langsung saja. Kalau saya kan ada masa jadi kampus saya. Oh iya benar. Kalau langsung? Langsung saja. Kebetulan sebenarnya saya juga mau jadi Chokosei, hanya saya khawatir apa namanya khawatir kalau nanti saya jadi apa namanya setelah Kenkyusei terus harus ikut ujian, kalau saya nggak lulus saya harus balik gitu. Iya, jadi saya khawatir. Soalnya waktunya terbatas ya. Benar kita Pak. ya? Iya. Jatuhnya 4 tahun. 4 tahun. Dulu tema tesisnya apa? Saya tentang apa namanya idiom. Jadi saya membahas tentang apa namanya idiom yang ada hubungannya dengan anggota tubuh. Gitu Pak. Kayaknya saya pernah lihat di mana itu ada bukunya ya. Kebetulan iya Pak. Kebetulan apa namanya saya Bu Hani, Bu Herina itu kebetulan membuat buku. Sebenarnya ada. Mana ya Pak? Sebentar, ada nggak sih di saya nanti cek kali nggak ada lagi. Mungkin. Coba deh. Iya. Ada di tempatnya saja. Oh gitu.
Aduh, ada juga. Ini dong, tunjukin dong. Oh, baik. Jadi, oke, kebetulan ini juga apa namanya dari ide dari almarhum Bu Hani ya, yang memperkasih kita gitu ya untuk membuat buku tentang idiom bahasa Jepang yang berkaitan dengan anggota tubuh. Jadi kebetulan tesis saya juga mengenai tentang idiom yang ada hubungan dengan anggota tubuh. Gitu. Makasih banyak. Baik Pak. Oke Pak. Nah sekarang mau tanya terlepas dari hal-hal belajar nih. Oh iya Pak, benar. Saya pengen tahu pengalaman paling sedih di Oh. Jepang. Selama Bapak di Jepang ngalamin apa Pak yang paling sedih? Sebenarnya sih dibilang sedih enggak ya, apa namanya, cuman apa ya, apa yang mungkin saya apa awal-awal kita di sana gitu ya, itu ada kehilangan apa ya, rasa kangen gitu. Jadi apa namanya, kangen untuk apa ya, yang tadinya misalkan sama keluarga itu biasa aja kalau nggak ketemu gitu ya, atau nggak sama orang Indonesia lah, kalau di Indonesia gitu ya sudah biasa lah gitu ya. Tapi ketika kita di sana gitu, seminggu 2 minggu tuh sudah mulai apa namanya, kesepian bener Pak. Jadi rasa untuk apa ketemu sama keluarga itu sangat ini banget, apa ya ibaratnya tuh apa nih apa perasaan untuk ketemu tuh tinggi banget, kuat banget gitu ya. Terus juga ketemu sama orang sama orang Indonesia, itu juga apa mulai apa ya, jadi kalau ketemu orang Indonesia tuh senang banget Pak. Iya, jadi hal itulah yang mungkin ya merasa apa kayak kehilangan gitu ya. Jadi apa, kalau yang di Indonesia tuh sudah biasa, tapi kalau di Jepang itu hal yang luar biasa gitu ya. Seperti itu Pak. Kalau yang Nggak ada yang lain. apa ya, yang lainnya ya Pak. Oh ya, ini kalau kita apa sakit Pak, itu kita apa, kalau di Indonesia kita ada yang ibaratnya ada yang kita apa minta bantuan gitu ya Pak ya. Minta tolong lah. Kalau di sana tuh semuanya kan sendiri. Jadi apa-apa tuh sendiri. Makanya ya apa ya, kalau sakit ya, apalagi sakit tuh kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengandalkan orang lain Pak. Jadi sakit harus dirasain sendiri, kemudian cari apa obat ya itu sendiri, apalagi ya, jadi ya itu sekarang makanya bersyukur kalau kita tinggal di Indonesia lah. Ada yang apa bantu kita kalau lagi kesusahan, ibaratnya seperti itu. Iya Pak. Nah selanjutnya Pak, dari nanya pengalaman paling lucu Pak. Oh, paling lucu. Oh iya, mungkin apa pengalaman yang mungkin saya apa ya, nama juga saya waktu itu ya apa namanya, keinginan untuk berkomunikasi dengan orang Jepang tuh sangat tinggi Pak. Diawali rasa ingin berkomunikasi dengan orang Jepang gitu ya. Pada suatu hari itu saya membawa sepeda milik Oya-san gitu ya. Jadi pemilik apartemen yang saya tinggali gitu ya. Kebetulan saya dipinjamin sepeda. Sepeda itu bukan sepeda bagus Pak. Itu sepeda apa namanya, Mama Caring apa? Mama Caring ya. Sepeda mini yang ada keranjang di depan. Biasanya dipakai sama ibu-ibu untuk belanja gitu ya. Udah gitu udah apa furui gitu, totemo furui gitu ya. Jadi ya orang anggap tuh nggak berharga lah gitu ya. Betul. Tapi karena lumayan lah untuk pergi jauh gitu ya, naik sepeda gitu ya, masih bisa apa ya, enak di kayu gitu ya.
Nah saya dipinjemin oleh oyasangnya gitu ya. Misalkan mau kemana gitu ya. Nah kebetulan ketika di depan stasiun itu apa ya, saya lewat di situ, kebetulan sepeda itu banyak sedikit agak kempes gitu ya, walaupun sebenarnya sih bisa dipakai gitu. Lalu karena saya mau apa namanya kompak apa nama ban saya gitu ya, lalu kebetulan di situ ada kobang. Nah tempat polisi pak di situ ya. Nah di situ ada kobang. Nah saya inisiatif aja ke situ. Ya hitung-hitung saya mau latihan percakapan pak, latihan kaiwa dengan orang Jepang gitu ya, dengan alasan pinjam pompa gitu pak. Jadi saya dengan PD-nya gitu pak langsung menghampiri polisi yang lagi jaga di situ untuk meminjam pompa gitu ya. Emang sih kebetulan polisi orang Jepang tuh baik ya, baik. Saya dipinjemin gitu ya. Tapi sebelum dipinjamin gitu ya, dia tuh memperhatikan sepeda saya gitu pak, memperhatikan sepeda saya yang kuno gitu ya, tapi apa ya, labelnya tuh udah mulai agak copot gitu ya. Label kan setiap di sepeda ada label yang seperti plat motor gitu, mobil gitu ya. Stiker, oh ya stiker ya, seperti stiker itu. Stiker itu ya, pendaftaran sepeda ya. Benar, stiker pendaftaran gitu pak. Lalu setelah diperhatikan, polisi itu menanyakan ke saya gitu. Dalam hati saya, wah, saya bersyukur nih bisa latihan percakapan gitu pak. Nah, ketika saya ditanya, ini sepeda Anda gitu ya. Saya jawab, oh ini bukan, ini sepeda punya Oyasang gitu ya, tempat saya tinggal gitu ya. Kalau begitu coba perlihatkan kartu identitas sepedanya gitu. Kan kalau sepeda harus ada kartu ini ya. Iya, kartu untuk kenal di sepeda itu gitu kan. Lalu saya kaget karena Oyasang saya tidak memberikan kartunya gitu ya. Setelah saya bilang, oh saya ini tidak punya gitu ya. Dalam detik itu juga yang tadinya saya angsing gitu ya, aman lah latihan kaiwa dengan polisi Jepang, saya sudah mulai bimbang nih pak. Sudah mulai rasa khawatir gitu. Lalu saya dipanggil masuk ke dalam kantornya pak. Waduh, itu berarti ya? Iya pak, mungkin saya disangka ngambil sepeda orang gitu. Jadi untuk teman-teman ya, kalau ke Jepang lalu ada sepeda, kalau dipinjam sepeda harus minta kartunya juga pak, sebagai pengenal gitu pak. Jadi tidak dicurigai ambil sepeda orang lain gitu pak. Nah, akhirnya saya diproses di dalam iya pak, di dalam kantor itu ya. Jadi saya itu diinterogasi gitu ya. Asal saya dari mana gitu ya. Untungnya saya waktu itu karena saya nggak punya paspor saya ketinggalan, saya taruh di apartemen gitu ya. Kebetulan saya sudah punya alien card gitu ya, Indonesia gitu ya pak. Jadi saya tunjukkan gitu ya kartu alien card saya, tapi tetap saja masih diinterogasi sepeda ini dapat dari mana gitu ya pak. Sebenarnya saya sudah terangkan bahwa sepeda ini dapat dari pinjam dari Oyasang gitu ya. Lalu mau nggak mau saya harus menghubungi Oyasang. Jadi saya menghubungi ke pemilik apartemen gitu ya. Kemudian setelah saya hubungin, saya dikasih nomor itu nomor kartunya gitu loh. Bahwa ini punya milik siapa saya lupa waktu itu ya. Lalu setelah itu saya berikan ke polisi tersebut gitu loh. Jadi tapi sepertinya agak alot pak waktu itu ya. Maksudnya dia tuh masih nggak percaya juga gitu loh. Sampai-sampai polisi itu berbicara sendiri dengan Oyasang. Iya gitu loh. Diyakini
oleh yayasan saya bahwa itu emang miliknya gitu ya. Akhirnya dengan apa ya, mungkin ya apa namanya, masih ada tanda tanya dari apa raut wajah dari polisi itu Pak. Iya Pak. Akhirnya saya lumayan agak lama di situ ya untuk menunggu konfirmasi gitu ya, karena dia sangat detail kalau polisi Jepang gitu ya. Jadi saya tahu walaupun sudah diberitahukan oleh Oyasa bahwa ini pemiliknya ada namanya siapa gitu ya, mereka akan langsung mencari ke database di apa di komputer gitu ya, dicari yang benar gitu ya, ini milik siapa gitu ya. Jadi saya lumayan agak lama di situ, yang tadinya saya sebenarnya hanya akan apa ya, niatnya mau latihan percakapan sebentar gitu, jadi lama Pak. Jadi dapat bonusnya saya diinterogasi, kemudian saya juga harus apa menghubungi Oyasang juga gitu, jadi dapat bonusnya. Itu Pak. Nah alhamdulillah apa namanya, setelah semuanya apa clear gitu ya, udah jelas gitu ya, udah ketemu nama siapa gitu, ternyata benar gitu ya. Akhirnya apa ya, saya dipersilakan untuk pulang gitu kan. Tapi untungnya sepedanya udah saya kompa juga Pak. Ya itu Pak, dapat bonusnya. Itu latihan percakapan level advance. Iya. Benar Pak, walaupun apa ya itu apa di samping saya apa waktu itu belum apa ya, saking kinconya gitu, saking groginya itu akhirnya ada beberapa yang pakai bahasa tubuh juga sih Pak. Gitu. Kemudian serem juga ya kalau polisinya gimana? Iya Pak, sebenarnya sih awalnya sih nggak serem ya, maksudnya awalnya sih seperti biasa gitu ya, apa namanya menyapa gitu ya. Tapi ya itu setelah dia perhatikan baik-baik, jadi memperhatikan tuh dari ujung ke ujung Pak, di sepeda gitu Pak. Ketika saya lagi ngompa ban gitu ya, diperhatiin dari ujung ke ujung, baru deh setelah itu baru ditanyakan ke saya Pak. Apa namanya, dikonfirmasi. Setelah tidak jelas baru dipanggil masuk ke dalam kantornya Pak. Saya nggak dapat minum Pak. Iya. Lalu interogasi tuh serius, yang tadinya tuh apa hanya menyapa, tapi setelah di dalam tuh serius sekali Pak. Begitu Pak. Iya. Buat mahasiswanya tuh pesen. Oh iya, jadi Kalau next untuk mahasiswa yang apa dapat kesempatan ke Jepang gitu Pak ya. Jadi kalau naik sepeda gitu ya, itu ya itu apa tolong di jalurnya ya. Itu aja saya aja yang di jalurnya, atau enggak saya yang dengan sengaja ke polisi aja itu ada kesalahan dikit saya diintegrasi gitu. Gimana kalau naik sepeda yang mungkin di luar dari aturan gitu ya. Kemudian juga harus disertai dengan dokumen. Itu penting Pak, dokumen. Kalau apalagi kalau pinjam dari teman. Benar, ya. iya Pak. Jadi jangan seperti di Indonesia ya. Jadi gampang lah apa namanya, pinjam sebentar kok gitu. Emang sih Pak, saya waktu itu beberapa kali lewat situ nggak ada masalah gitu Pak. Setelah iya setelah saya mampir aja Pak, saya ada masalah dengan itu Pak. Tapi ya namanya juga apa ya, apa ya itu aja apa namanya, yang penting kalau di Jepang tuh dokumen yang penting gitu. Kalau lengkap aman gitu Pak. Iya Pak, benar Pak. Oh iya, ada satu lagi Pak. Apa itu? Setelah saya ibaratnya apa namanya diinterogasi gitu ya, beberapa hari kemudian itu saya apa namanya masih nekat maksudnya menggunakan sepeda itu juga gitu. Suatu hari saya ketika akan masuk pergi ke kampus, itu di tengah jalan itu ada pemeriksaan polisi Pak. Jadi polisi sedang memeriksa apa ibaratnya itu ya, apa namanya, mungkin orang-orang asing yang nggak punya identitas gitu ya. Kebetulan saya lewat Pak, dan diberhentikan juga Pak. Kemudian kasusnya sama lagi Pak.
itu integrasinya agak lama Pak. Itu 2 kali dong. Iya Pak, jadi saya dapat 2 bonus Pak. Apa latihan percakapan lagi Pak. Apa namanya? Saya ya itu karena saya juga tidak punya ya itu tadi dokumennya gitu. Jadi diintegrasi lagi sepeda dari mana gitu ya. Pemiliknya namanya siapa gitu ya. Cuman diinterogasi tidak selama yang pertama kali saya itu ibaratnya tuh diinterogasi gitu Pak. Jadi kemudian dengan alasan karena saya gakse gitu ya, dan emang saya ada kuliah, jadi integrasinya tidak begitu lama. Kemudian saya dengan alasan yaitu ada kuliah yang harus saya hadiri gitu Pak. Ya, kebetulan polisinya dapat memahaminya gitu. Kalau tidak ya saya mungkin tidak kuliah Pak. Mungkin saya dikirim ke kantor lagi Pak. Gitu Pak. Mulai saat itu akhirnya sepeda saya tidak pakai Pak. Nggak pakai lagi. Atau sesekali aja Pak. Iya Pak, gitu Pak. Ya, sip. Makasih Pak Haru. Baik Pak. Terakhir Pak Haru. Baik Pak. Sekarang barangkali Pak Haru Ya. punya pesan ke mahasiswa selain yang tadi ya. Ya baik Pak. Oke Pak. Jadi bagi mahasiswa yang khususnya yang mengambil jurusan Jepang yang punya keinginan untuk pergi ke Jepang, itu jangan jangan berkecil hati Pak. Kok saya setelah belajar bahasa Jepang belum ada kesempatan untuk ke Jepang gitu. Itu jangan berkecil hati. Saya juga dulu lulus kuliah masih punya keinginan untuk ke Jepang kan. Walaupun mungkin pada saat itu belum punya atau dana untuk pergi ke Jepang ya, apalagi untuk sekolah gitu ya. Tapi kalau ada usaha gitu ya, kemudian kita ibaratnya tuh kita tuh sedapat mungkin ada interaksi dengan yang ada hubungannya dengan Jepang, apapun itu. Seperti saya waktu itu alhamdulillah saya juga nggak berpikir atau nggak ada maksudnya mimpi gitu ya. Masih keinginan ada, cuman nggak bermimpi kok saya itu bisa ke Jepang gitu Pak. Waktu tahun 2003 gitu ya. Karena saya berkecimpung di dunia, masih ada hubungan dengan Jepang, yaitu bekerja di perpustakaan yang mengolah buku-buku Jepang. Jadi dengan saya ada masih ada interaksi dengan Jepang gitu ya, walaupun dengan buku-buku, saya mendapatkan itu tadi Pak, kesempatan iya untuk pergi ke Jepang ya. Coba kalau saya misalkan gitu tidak ada hubungan dengan atau tidak berinteraksi dengan yang ada hubungan dengan Jepang gitu ya, saya misalkan putus asa gitu ya, mungkin saya juga nggak ada kesempatan mendapatkan pergi ke Jepang gitu Pak. Kemudian juga jadi ya itu kalau ada keinginan diusahakan, lalu tapi ya itu berinteraksi dengan yang ada hubungannya dengan Jepang, apapun itu. Insya Allah kalau niat kita ya baik ya untuk memperbaiki diri gitu ya, khususnya dalam bidang kejepangan, insya Allah ya ada jalan lah. Apalagi kalau sekarang tuh untuk interaksi dengan Jepang tuh sangat luas gitu ya, memungkinkan lah gitu ya. Apalagi sekarang sudah ada internet gitu ya, jadi informasi tentang Jepang itu pasti bisa kita dapatkan dengan mudah gitu loh, dibanding zaman saya dulu gitu ya. Kemudian itu tadi jangan berhenti untuk bercita-cita ke Jepang gitu ya. Jangan berhenti lah ibaratnya. Rezeki itu bisa datang kapanpun. Dari manapun
dari manapun juga. Iya Pak. Yang penting kita masih berinteraksi dengan Kejepangan. Itu usaha dia ya. Ya usaha, benar usaha dan berdoa mungkin ya. Iya Pak. Seperti itu Pak. Ya, mudah-mudahan Pak. Sip. Terima kasih banyak. Ya. Ya itu hari ini Mimin ngobrol dengan Pak Hargo. Terima kasih Pak Hargo sudah cerita tentang life history-nya. Ya, sama-sama Pak. Pengalaman kayuannya sama polisinya ya. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik Pak. Terakhir Pak. Iya Pak. Terakhir itu ya, terima kasih dari saya. Oh. Mata nih. Baik, demikian yang bisa saya share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mata nih.